Yuk guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Eno selaku dosen pengampu mata kuliah KI 5 Sejarah Peradaban Islam karena telah memberikan untuk kami agar bisa berpresentasi di hari ini. Pada hari ini kami akan mempresentasikan sejarah dinasti Morabitun dan Muwahhidun yang telah kami kemas dalam bentuk PowerPoint video dan akan kami sampaikan kepada audiens secara singkat, jelas, dan padat. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Sylvia Nurul Fatimah, dan 2 rekan saya, Syafa Marsha Salsabila dan Nadila Febilia. Untuk presentasi kali ini, mengenai sejarah dinasti Morabitun dan Muwahhidun, kami mempunyai 3 bagian, yaitu masa berdirinya atau pendirian, asal-usul pendirian dinasti Morabitun dan Muwahhidun ini, yang selanjutnya ada masa kejayaannya dan ada masa keruntuhannya. Langsung saja, untuk masa berdirinya dinasti Morabitun dan Muwahhidun atau asal-usul dari dinasti Morabitun dan Muwahhidun ini akan disampaikan langsung oleh Syafa Marsha Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai berdirinya dinasti Morabitun. Dinasti Morabitun pada awalnya adalah sebuah paguyuban militer keagamaan yang didirikan pada paruh abad ke-11 Masehi oleh seorang muslim yang soleh di sebuah ribat atau semacam surau. Kronologi berdirinya dinasti Morabitun pada awalnya berdirinya dinasti Morabitun diawali ketika seorang pemimpin suku Lamtunah bernama Yahya bin Ibrahim al-Jaddali yang melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Dalam perjalanan pulang berhaji, Yahya bin Ibrahim bertemu dengan seorang ahli, seorang alim dari mazhab Maliki bernama Abu Imran al-Fasi, dan atas petunjuknya Yahya mendapat guru dari mazhab Maliki yang bernama Abdullah bin Yasin al-Zazuli. Yahya berhasil mengajak Abdullah ibnu Yasin untuk bersedia mengajarkan agama dan dasar-dasar Al-Quran yang benar kepada rakyatnya, orang-orang dari suku Lamtunah. Namun, karena dakwah yang disampaikan oleh Abdullah bin Yasin kurang mendapatkan sambutan, Abdullah bin Yasin mengajak beberapa orang pengikutnya menuju ke sebuah pulau di Senegal. Di sana, ia dengan pengikutnya mendirikan ribat. Dari sinilah awal mulanya penamaan Murabitoh, sedangkan para pengikutnya disebut dengan Murabitun. Selanjutnya, sebab-sebab berdirinya dinasti Murabitun. Menurut Taufikur Rahman, yang pertama, timbulnya pertentangan antara kerajaan Ganah dan Mulasimun yang menimbulkan kekacauan ekonomi. Yang kedua, adanya keinginan suku-suku di Sahara untuk tetap bernaung di kekuasaan Khalifah Abbasiyah. Yang ketiga, adanya semangat keagamaan yang menggelora pada diri orang-orang Murabitun. Yang terakhir, adanya serangan yang diluncurkan oleh Kristen terhadap daerah kekuasaan Islam. Nah, selanjutnya, berdirinya dinasti Muwahhidun. Muwahhidun sebelumnya adalah suatu gerakan yang didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumad. Nama Muwahhidun yang berarti orang-orang yang mengesahkan dinisbahkan kepada kelompok gerakan yang mendasari lahirnya dinasti ini, yakni mereka berpendapat bahwa Allah adalah Esa atau Ahad, tidak dapat digambarkan secara fisik, sebagaimana kelompok Mujasimin yang meyakini bahwa Tuhan itu memiliki anggota badan seperti manusia atau antropomorfisme. Nah, kronologi berdirinya dinasti Muwahhidun, pertama, kehidupan sosial masa lalu di Afrika Utara adalah sebuah kehidupan masyarakat pedesaan yang bersifat kesukuan, nomad, dan patriarki. Lalu, ketika daerah ini berada di bawah kekuasaan Romawi, taplak pengaruhnya sangat besar bagi masyarakat barbar, tetapi ini tidak banyak membawa perubahan.
Setelah orang Vandal atau orang Barbar memperoleh kemenangan, pengaruh Romawi di sebagian besar Afrika mulai berhenti, kecuali pengaruh ekonomi dan peradaban Barbar lama secara bertahap muncul kembali. Nah, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada abad ke-7 Masehi, kehidupan sosial Afrika Utara lebih merupakan kehidupan masyarakat barbar yang bersifat kesukuan, nomad, dan patriarki. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nadila Febilia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan masa kejayaan dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Yang pertama di sini ada masa kejayaan dinasti Murabitun. Dinasti Murabitun mengalami kejayaan ketika berada di bawah kepemimpinan Yusuf bin Tashfin pada tahun 1061 sampai 1106. Yang berikutnya memperluas kekuasaannya ke Fez, kemudian ke Tlemsan dan Aljazair hingga mencapai ke pegunungan Kabiales. Menang dalam pertempuran hebat yang terjadi di Zalakah pada 23 Oktober 1086 Masehi. Pasukan tentara Islam memukul mundur pasukan Kastilia dan memperoleh kemenangan besar atas Alphonse V, Raja Castelleon. Berikutnya terdapat yang cukup megah dan cukup artistik seperti istana di Marrakesh, Dar al-Hazar, Masjid Zao di Tilimsan, Masjid Kairawan di Fez, Masjid Agung Algeria. Berikutnya ada masa kejayaan dinasti Muwahhidun. Yang pertama, membangun menara masjid yang dibangun oleh Sultan Yusuf Yakub tidak tertandingi keindahannya pada saat itu. Meluasnya kota Rabat di Maroko, dibangunnya rumah sakit yang representatif, perekonomian dan pertanian di sana telah maju, produksi pertanian melimpah yang meliputi buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, gandum, tebu, kapas, dan kunyit. Hasil pertanian dan industri diekspor sampai Asia Tengah dan India. Alat pencetak uang yang berbentuk segi empat penuh dengan ukiran dibuat pula. Beberapa cabang ilmu pengetahuan berkembang. Hal itu dapat dibuktikan dengan lahirnya para ilmuwan dengan berbagai karya yang hingga kini sebagiannya masih kita pergunakan. Filosof dan ahli sufi lahir pada masa pemerintahan dinasti Muwahhidun seperti Ibnu Ruz, ahli fikih dan dokter. Beliau juga mengarang kitab tahafut dan Bidayat al-Mujtahid. Oke, selanjutnya keruntuhan dari dinasti Murabitun dan Muwahhidun akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada keruntuhan dinasti Murabitun.
Dinasti ini runtuh dikarenakan tokoh-tokoh agama di masa itu bersikap keras terhadap penduduk yang bukan beragama Islam. Selanjutnya, Yahudi di Andalusia dipaksa membayar pajak yang cukup tinggi dengan dalih agar mereka dapat menjalankan agamanya secara bebas. Sementara itu, mereka yang kurang mampu harus meninggalkan tempat tinggalnya. Yang selanjutnya ada kecenderungan para fuqaha yang mengkafirkan orang lain dan menumpuk harta kekayaan. Lalu, dalam kondisi yang demikian buruk, pada tahun 1118, kota Saragossa jatuh ke tangan Alfonso Raja Aragon. Pada masa pemerintahan Ibrahim, telah terjadi pemberontakan sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1144 dan tahun 1145. Selanjutnya ada keruntuhan dinasti Muwahhidun. Keruntuhan dinasti ini disebabkan oleh 2 faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internalnya. Runtuhnya dinasti ini karena faktor internalnya, yaitu karena tampilnya pemimpin yang tidak mampu menangkap peluang dan mengakomodasi berbagai tren pengembangan. Lalu pemimpin belum memiliki kapabilitas serta kematangan emosi yang memadai. Selanjutnya, dalam mengendalikan pemerintahannya lebih banyak dipegang oleh menteri-menterinya yang saling merebut mengambil simpati khalifah yang masih muda, sehingga situasi ini dimanfaatkan oleh lawan-lawan Muwahhidun. Lalu kurangnya kontrol dan perhatian pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan menyebabkan adanya keinginan mereka untuk memisahkan diri. Dari keadaan itu, maka banyaknya ancaman disintegrasi. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Penguasa Muwahhidun merasa terdesak pada waktu itu karena pasukan salib yang telah dikalahkan oleh Salahuddin di Palestina kembali ke Eropa dan mulai menggalang kekuatan baru di bawah pimpinan Alfonso IX. Kekuatan Kristen ini mengulangi serangannya ke Andalusia dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Karena penguasa Muwahhidun ini merasa terdesak, akhirnya ia meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara atau ke Maroko. Sedangkan Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen pada tahun 1238 Masehi, menyusul Seville jatuh pada tahun 1248 Masehi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai sejarah dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.